lepaskan bimbang, lebih baik pulang. Datang suatu masa kita ditemukan, dilatih bersama dalam kebaikan. Kini diriku menjadi dewasa bersama dirimu, bersiaplah kawan. Sahabat HW, kita akan selalu bersama, bergandengan tangan, melaju bersama demi masa depan. Sahabat HW, kita akan mengejar impian. Di sini kan lahir pemimpin-pemimpin untuk masa depan Indonesia. Demi masa depan, sahabat HW, kita akan mengejar impian. Di sini kan lahir pemimpin-pemimpin untuk masa depan Indonesia. Lepaskan ragu, lepaskan bimbang, ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Sahabat HW, kita akan selalu bersama, bergandengan tangan, melaju bersama demi masa depan. Sahabat HW, kita akan mengejar impian. Di sini kan lahir pemimpin-pemimpin untuk masa depan Indonesia. Sahabat HW, kita akan selalu bersama, bergandengan tangan, melaju bersama demi masa depan. Sahabat HW, kita akan mengejar impian. Di sini kan lahir pemimpin-pemimpin untuk masa depan Indonesia. Untuk masa depan Indonesia. Lepaskan ragu, lepaskan bimbang, ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Selamat bergabung anak-anakku kelas 4, 5, dan 6. Acara akan kita mulai 5 menit lagi. Mohon segera bersiap di depan layar handphone atau laptopnya masing-masing dengan membawa peralatan puzzle Jenderal Sudirman yang sudah digunting. Bagi yang belum, silahkan digunting terlebih dahulu sambil menunggu acara dimulai. Kemudian membawa buffalo dalam kertas, serta ballpoint dan spidol. Ayunda bacakan etika selama mengikuti Zoom acara pagi hari ini. Yang pertama,
tidak melakukan coret-coret ketika ada share materi. Yang kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, duduk dengan sopan. Dan yang keempat, dihimbau video selalu dalam kondisi on. Serta yang terakhir, audio boleh dalam kondisi off. Anak-anakku, bismillah, semoga acara kita pada pagi hari ini lancar tanpa suatu halangan. Di sini kan lahir pemimpin-pemimpin untuk masa depan Indonesia. Lebih baik pulang. Sahabat HW, kita akan selalu bersama, bergandengan tangan, melaju bersama demi masa depan. Sahabat HW, kita akan mengejar impian. Di sini kan lahir pemimpin-pemimpin untuk masa depan Indonesia. Sahabat HW, kita akan selalu bersama, bergandengan tangan, melaju bersama demi masa depan. Sahabat HW, kita akan mengejar impian. Di sini kan lahir pemimpin-pemimpin untuk masa depan Indonesia. Untuk masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semangat ya hari ini. Ustazah Ayunda lihat dari sekalian semua semangat. Ayunda ucapkan selamat bergabung Rakanda David Al-Ghifari, Ya, iya. kemudian Asatidat SD Muhammadiyah 1 GKP dan anak-anakku kelas 4 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa hadir dalam acara virtual guest teacher dengan tema mengenal jejak Jenderal Sudirman. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad SAW. Saya, Ayunda Asmaul Husna, akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Baik anak-anak, sebelum ke acara inti, mari kita tepuk HW dulu. Ayunda
Sapa dulu Raka David. Mari kita melakukan tepuk HW dulu bersama-sama. Oke, siap Kak Indah. Siap anak-anak? Oke, yang lain ikut ya. 1 kali tepuk HW. HW, yes. Alhamdulillah, tepuk HW yang semangat sekali. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan video kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, itu dia pemateri kita dalam acara Mengenal Jejak Sudirman. Sudah tidak sabar? Anak-anak, perlu kita ketahui, Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati Indonesia. Jenderal Sudirman juga aktivis Hizbul Wathan atau HW, dan salah satu kader terbaik yang dimiliki Muhammadiyah. Untuk itu anak-anak, langsung saja kita sambut narasumber hebat kita, Rakanda David Al-Hifari. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Rakanda. Waalaikumsalam Ayunda. Bagaimana kabarnya Rakanda hari ini? Alhamdulillah baik Kak Indah. Oke, Rakanda, berbicara soal Jenderal Sudirman, dulu saya hanya sering mendengar Jenderal Sudirman itu adalah seorang tentara. Benar sekali. Tapi di sini dia juga seorang Bapak Hizbul Wathan ya? Iya Ayunda. Jadi Jenderal Sudirman adalah kader militan yang dimiliki oleh Hizbul Wathan. Wow, kiprahnya banyak berarti. Banyak sekali. Oke anak-anak, tidak sabar bukan? Yuk kita simak langsung saja. Kepada Rakanda David Al-Hifari, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ayunda. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar suaranya Rakanda? Angkat jempolnya dong. Oke, terima kasih. Bisa diturunkan. Sebelumnya, tadi sama Ustazah atau Ayunda Asmaul sudah diajak tepuk. Tadi cuma sekali ya. Sekarang sama Rakanda 2 kali. Semuanya siap ya? Masih ingat ya tepuk HW-nya yang 2 kali gimana? Masih ingat apa? Sudah lupa? Kita tes yuk. Sudah ada yang menganjungkan jempol, berarti tandanya sudah ingat. Oke, semuanya 2 kali tepuk HW. HW, yes. Ada yang belum semangat, diulangi lagi. 1 kali tepuk HW. HW, yes, oke. Gimana kabarnya adik-adik? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Oke. Kali ini kita akan belajar, yakni belajar apa Rakanda? Kita belajar dan mengenal siapa sih
Jenderal Sudirman itu Wah. tadi sudah disampaikan Ayunda Asmaul, Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional. Benar ya, Ayunda? Iya, benar. Bukan hanya pahlawan nasional kok. Beliaunya itu, Jenderal Sudirman itu banyak pengalamannya dan sangat menarik kisahnya. Wah, jadi penasaran Rakanda? Penasaran ya? Oke, kita simak materi kali ini ya. Oke, kita mengenal Bapak Pandu Hizbul Waton atau sering disebut Bapak Jenderal Sudirman. Siapa yang suka main game itu yang di layar itu game apa tembak-tembakan itu? Siapa yang suka main itu? Loh, siapa itu? Ada yang angkat tangan. Yang angkat tangan. Altaf suka ya? Ya, siapa lagi yang suka main game tembak-tembakan itu? Ilham suka. Oh, Reza nggak suka ya? Reza 4 Papua nggak suka? Oke. Sama Ustadz juga nggak suka. Atau Rakanda juga nggak suka. Oke. Kenapa kok Rakanda pilih gambar itu? Sosok Jenderal Sudirman itu seorang yang tangguh. Bukan hanya tangguh di medan perang saja, tapi dia tangguh di segala situasi. Nanti dilihat ya videonya. Ada video. Rakanda nanti memutarkan video, tapi adik-adik harus menyaksikan dengan seksama. Oke, siap ya? Siap ya? Jempolnya. Kalau siap, acung jempol. Oke. Sebelum kita mengenal Jenderal Sudirman, kita mengingat-ingat lagi yuk. Apa sih Hizbul Waton itu? Di sini Rakanda akan menunjuk satu dari teman-teman mau bertanya-tanya, mau ngobrol apa sih Hizbul Waton itu? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oh, ini. Kaisa Zaskia ya, 4 Sulawesi. Kaisa Zaskia. Ya. Oke. Iya. Kaisa Zaskia, Rakanda mau tanya, HW atau Hizbul Waton itu apa sih? Ayo. Apa ya? Apa ya? Apa ya, Yaskia? Apa ya, Yaskia? HW itu apa ya? Oh, dibantu ya, dibantu Kendra Saverio. Sebentar. Oke, Kendra, apa sih HW itu? Panduan Muhammadiyah. Oke, kepanduan Muhammadiyah. Tepuk tangan buat Kendra. Oke, apalagi? Loh, udah hilang. Oke, ada yang mau menambahi lagi? Sanaul. Ayo Sanaul, di-unmute dulu Sanaul. Di-unmute dulu. Oke. Benar sekali. Hizbul Waton itu cinta tanah air. Nanti dijelaskan sama Rakanda ya. Cinta tanah air. Maksudnya apa ya cinta tanah air, Rakanda? Oke, nanti habis ini, Ayunda. Semakin menarik ini materinya. Oke. Ada lagi yang mau? Ada lagi yang mau menjawab? Satu lagi. Satu lagi. Oke, ada yang mau jawab lagi? Satu orang. Satu anak lagi. Apa sih Hizbul Waton itu?
Oh ya, mungkin ada ustazahnya atau bunda yang lain yang mau membantu menjawab dari adik-adik kita. Bisa raise hand, ustazah. Oke. Oke, biar nggak lama-lama karena nanti kita ada main puzzle ya, Ayunda. Oke. Selanjutnya, apa sih Hizbul Waton itu? Tadi ada yang bilang cinta tanah air, ada kepanduan Pandu Muhammadiyah. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu juga Hizbul Waton. Hizbul Waton berdiri pada tahun 1918. Tapi saat itu namanya belum Hizbul Waton, melainkan Pathfinder Muhammadiyah. Yang didirikan juga sama, yakni oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya apa sih, Ayunda? Kok Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan atau membuat yang namanya Pathfinder Muhammadiyah? Apa ya, Rakanda? Kami penasaran. Oke. Anak-anak juga penasaran. Kita tanya apa ya? Oke, tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikannya Pathfinder Muhammadiyah atau Hizbul Waton itu untuk anak-anak Muhammadiyah, anak-anak yang sekolah di Muhammadiyah bisa memiliki badan yang sehat. Kayak Rakanda, bukan hanya sehat karena gendut ya, tapi sehat fisiknya karena sering berolahraga, sering jalan-jalan di Kepanduan HW, banyak jalan-jalannya, main-main di lapangan. Bukan hanya itu saja, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan kita untuk belajar disiplin serta jiwa yang luhur kepada Allah. Karena Hizbul Waton itu kepanduan Islam. Dan pada tahun 1920-lah baru Pathfinder Muhammadiyah berganti nama menjadi Hizbul Waton. Tadi ada yang bilang Hizbul Waton apa sih? Cinta tanah air. Benar sekali. Kenapa kok benar? Dari kata Hizbul Waton itu bahasa Arab ya, Ayunda. Artinya itu pembela tanah air. Tapi kan kita posisinya nggak berperang. Jadi kita juga mengartikannya yakni cinta terhadap tanah air. Gitu ceritanya. Oke. Begitu, Rakanda. Berarti ke cinta tanah air itu tidak harus kita ke medan pertempuran atau medan perang ya? Nggak perlu, Ayunda. Kita dengan menaati peraturan, menjalankan kewajiban kita sebagai siswa, sebagai warga negara pun menunjukkan kita bahwa kita juga cinta tanah air dan siap membela tanah air. Oh, Oke. tuh anak-anak, semakin tambah banyak ya ilmu kita. Oke. Selanjutnya tadi kita mau melihat video tentang Jenderal Sudirman. Oke. Kali ini kita mengenal Bapak Pandu Hizbul Waton atau Jenderal Sudirman. Yuk kita lihat videonya. Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kartawiraji dan ibunya Siem, berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunario, asisten Wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo,
Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936 menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Oke, gimana? Sudah melihat videonya kan? Sudah ya, melihat videonya. Oke. Tadi di video dijelaskan ya banyak ya. Mulai lahirnya, kemudian pekerjaan Sudirman, terus menjadi tentara dan peperangan ya. Ibu Tendra. Yang atas, nggak atasnya dong, atasnya aja dulu. Oke, tadi di situ juga disebutkan kan bahwa Sudirman pun ikut berperang dengan ditandu. Pada saat itu dia sakit. Di layar itu teman-teman kita dulu juga pernah, Ayunda ya, ketika ada acara di sekolah, memperagakan ketika Sudirman ketika mau berperang melawan Belanda dengan ditandu. Nah, dulu ya. Dulu pernah. Sebelum pandemi ya. Iya, tentunya sebelum pandemi. Semoga pandemi cepat berlalu ya, kita bisa main-main sambil belajar lagi. Amin. Oke.
melanjutkan cerita Sudirman yuk. Ini tadi rangkuman Rakanda rangkum dari video yang tadi kita lihat bahwa Sudirman itu lahir tahun 1912. Siapa yang masih tahu 1912 itu berdirinya apa ya? Ada yang tahu? Raise hand. Oh, ada 2 yang raise hand. Siapa ya? Oke. Sanaul, Farah kelas 6, sama Rehan 5 Asia. Mungkin Sanaul tadi sudah, sekarang Farah kelas 6 yuk. Di unmute dulu. Oke. Farah. Halo. Halo. Oke, gimana kabarnya Farah? Kameranya dinyalakan yuk. Bentar. Yang ada. Start video. Kameranya dok. Kameranya yuk, Farah. Gak apa-apa yuk. Sama Rehan 5 Asia. Di unmute dulu yuk. Rehan. Mana Rehan ya? Suaranya Rehan. Farah apa? Halo. Oke Rehan. Muhammadiyah. Oh, apa Rehan? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah. Hafal tanggal sama bulannya Rehan? Tanggal berapa? Tanggal berapa Rehan Muhammadiyah berdiri? Tanggal 8 apa? 18 apa 8? Ayo Rehan, ingat-ingat Mas. Hah? Oke. Tahun 1912. Oke, Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 bulannya bulan November tahun 1912. Terima kasih ya Rehan, bantu jawabannya. Oke. Jenderal Sudirman usianya atau lahirnya sama kayak Muhammadiyah ya tahunnya, yakni tahun 1912. Kemudian setelah bersekolah, mengabdi, dan dia menjadi guru di Sekolah Menengah Muhammadiyah, tepatnya di Cilacap. Setelah menjadi seorang guru, beliau diangkat juga menjadi kepala sekolah. Bukan hanya menjadi kepala sekolah dan guru saja kok. Sudirman juga aktif di Muhammadiyah, tepatnya di Kepanduan Hizbul Waton. Nah, tadi juga disebutkan pada tahun 1942, Jenderal Sudirman ikut bergabung dan mengenal apa sih tentara itu, belajar berperang pada, yakni namanya itu PETA atau kepanjangannya Pembela Tanah Air. Kemudian pada tanggal 12 November 1945, pada saat itu PETA sudah hilang, nggak boleh PETA. Sudirman bergabung dengan yang namanya Tentara Keamanan Rakyat, atau sekarang kita kenal itu bisa TNI. Nah, pada tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman diangkat menjadi jenderal di Tentara
keamanan rakyat. Wow. Iya, tepatnya dia jenderal pertama di TKR. Oke. Gimana, masih semangat ya? Semangat? Semangat ya semuanya. Masih semangat apa? Sudah lemes nih. Semangat? Kalau semangat angkat jempolnya dong. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Oke. Ada yang mau kita nyanyi-nyanyi yuk? Siapa yang mau nyanyi? Angkat tangannya. Kendra kok nggak mau nyanyi? Kayaknya nyanyi-nyanyi dulu. Ada yang mau menyanyi? Ya. Oke. Biar semakin enak. Setelah ini Ayunda dan Rakanda ajak adik-adik untuk bernyanyi dan menari. Atau bisa juga senam lah. Oke. Begini, sudah kelihatan? Sudah kelihatan teksnya? Oke, dicontohkan dan dijelaskan Rakanda dulu. Di situ, apabila nanti kita bernyanyi, saya siap, saya dengar dan melakukan, itu ada gerakannya loh ya. Kalau saya siap, megang dadanya. Coba tangannya. Coba tangannya, saya siap, berarti megang dada. Kalau saya dengar, kita pegang telinga. Kemudian dan melakukan, kita jalan di tempat. Sudah bisa? Nanti dicontohkan Rakanda dan Ayunda. Dan teman-teman, adik-adik harus berdiri biar semangat ya. Jangan duduk. Siap. Nanti Rakanda. capek duduknya ya. Ustadz dan Ustadzah yang ikut join juga wajib ikut. Biar semangat, biar nggak duduk terus capek ya Ustadzah. Oke, kita nyanyi dulu yuk 1 kali. Baru kita praktek dengan gerakan. Oke, nyanyinya begini. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar, saya siap, saya dengar dan melakukan. Sudah bisa menyanyinya ya? Kalau sudah bisa menyanyinya, angkat jempolnya. Atau diulangi 1 kali lagi ya Ayunda? Kayaknya diulangi dulu Rakanda. Oke, diulangi lagi ya. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar, saya siap, saya dengar dan melakukan. Oke. Ya. Oke ya. Habis ini Rakanda dan Ayunda akan mencontohkan. Kita praktek bersama-sama. Gimana sih nyanyinya sama gerakannya? Oke, siap ya? Angkat jempolnya kalau siap. Oke. Ayo Ayunda, Bunda. Gak usah. Kecil aja. Kecil kan. Oke, semuanya ikut berdiri ya, biar semangat. Oke, 1, 2, 3. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar, saya siap, saya dengar, melakukan. Oke, kalau sudah bisa angkat jempolnya dong. Angkat jempolnya kalau sudah bisa. Oke, begini ya. Kita lanjut lagi dengan tempo yang pelan. Nanti yang kedua temponya ditambah lagi.
Oke, are you ready? Yes, we are. Ready ya? Oke, siap yuk. 1, 2, 3. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar, saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya dengar, saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar, saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar dan melakukan. Saya siap, saya dengar, saya siap, saya dengar. Bukan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nanti dilanjut lagi ya. Siap ya? Nanti kita nyanyi sama olahraga lagi ya. Oke, sekarang bisa duduk kembali melanjutkan ceritanya. Sekarang siap mendengar ceritanya ya rekan lanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Tadi ceritanya Sudirman belum selesai. Adik-adik dan teman-teman. Sebentar ya. Kita bernafas dulu biar nggak ngas-ngasan. Oke, lagunya sudah hafal apa belum tadi? Sudah apa? Belum? Oke, nanti kita ulangi lagi ya lagunya. Oke. Selanjutnya tadi pada tahun 1945, yakni pada bulan November, Sudirman diangkat menjadi jenderal di Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian pada bulan Desembernya, tepatnya pada tanggal 12 sampai tanggal 15, Sudirman sudah memimpin peperangan atau pertempuran di Kota Ambarawa. Siapa yang sudah pernah ke Kota Ambarawa? Belum. Oke, Nih, Kota Ambarawa itu, Ayunda, terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi untuk teman-teman yang besok ketika sudah selesai pandeminya, kalau mau liburan, jangan liburan ke pantai terus ya. Kita belajar sejarah dengan mendatangi museum-museum dan peninggalan sejarah, termasuk di Kota Ambarawa, yakni tepatnya Monumen Palagan Ambarawa. Itu sebagai tanda bahwa dulu ada peperangan di situ yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Tadi sama seperti gambar yang tadi yang dulu kita pernah jadikan itu Ayunda, apa itu drama, meskipun dalam keadaan sakit, Sudirman pun tetap mengikuti perang. Karena apa? Prinsip dari Jenderal Sudirman itu sangatlah bagus, adik-adik, yakni apabila kalian ragu, mending nggak usah perang, kalian pulang saja. Siapa yang masih ingat ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Jadi kita harus benar-benar teguh dulu baru melaksanakan. Oke. Pada tahun 1950, sayangnya Jenderal Sudirman sudah nggak bisa ikut berperang lagi karena sudah meninggal karena sakit TBC. Tapi kita nggak perlu khawatir, semoga masih banyak jenderal-jenderal yang segigih Sudirman ya, Ayunda. ya. Karena Harusnya kita banyak Rakanda nanti. Oh iya, amin. Jadi adik-adik yang kepengen cita-citanya jadi tentara, jadi polisi,
harus seperti Jenderal Sudirman ya. Yang perempuan juga, ada yang mau jadi polisi yang perempuan? Ada? Oh, ada Tabina ya. Oh, Tabina 4 Sulawesi. Harus, oh ada Zahra Putri kelas 5 Australia. Harus seperti Jenderal Sudirman ya, yang tak pernah takut. Walaupun sakit dia tetap ikut berperang. Oke. Oh ya Ustazah, mohon maaf. Ayunda. ya Rakanda. Oke. Perlu kita ketahui kalau Jenderal Sudirman ini termasuk 3 jenderal yang memiliki bintang 5 atau jenderal yang paling tinggi. Wow. Salah satunya yakni Jenderal Sudirman. Siapa saja ya 3 jenderal tersebut? Yang pertama tentunya Jenderal Sudirman. Yang kedua Jenderal Abdul Haris. Dan yang ketiga adalah Presiden, dulu menjadi Presiden, yakni Jenderal Soeharto. Berarti menjadi salah satu jenderal terbaik negara Indonesia ya. Benar sekali, Sudirman pun menjadi jenderal terbaik di Indonesia dan mendapatkan anugerah pahlawan nasional itu. Wah, semakin seru teman-teman. Terus kenapa kok Jenderal Sudirman sebagai Bapak Pandu 10 Waton? Karena Jenderal Sudirman adalah salah satu kader Muhammadiyah, tepatnya di 10 Waton, yang mendapatkan itu tadi Ayunda, apa itu gelar Jenderal Kehormatan Bintang 5. Karena nggak semua jenderal itu bintang 5, paling cuma 4. Yang bintang 5 sampai saat ini baru 3 orang yang tadi. Sehingga dari Muhammadiyah menetapkan Jenderal Sudirman sebagai Bapak Muhammadiyah. Oke Ayunda. Kemudian Ayunda mungkin tahu ya, Jenderal Sudirman itu kan meninggal karena sakit ya. Iya. Oke. Mungkin dari adik-adik jangan sampai berkecil hati. Meskipun sakit atau apa, adik-adik harus tetap semangat. Semangat untuk sembuh, semangat untuk yang lainnya. Dan kita harus semangat juga Ayunda. Kita semangat untuk menjaga bumi kita agar terbebas dari wabah ini. Amin. Mungkin itu saja sedikit Ayunda tentang Jenderal Sudirman. Setelah ini kita akan bermain puzzle. Oke, terima kasih Rakanda David Al-Ghifari. Tuh anak-anak, materi yang sangat luar biasa bukan? Dari kita yang tadinya belum mengenal lebih dekat dengan Jenderal Sudirman, dari materi Rakanda tadi kita mengenal sejarah-sejarah dan patriotismenya dari Jenderal Sudirman. Kisah hidup, perjuangan, dan teladannya nanti semoga bisa memberi inspirasi bagi kita semua dan kalian khususnya bagi generasi muda ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah, nah ini yang paling ditunggu-tunggu, menyusun puzzle Jenderal Sudirman. Anak-anak sudah siap semuanya? Tadi di awal sudah dijelaskan ya, Rakanda membawa buffalo, kemudian potongan dari puzzle tersebut yang Jenderal kemarin Sudirman sudah dicetak. Dan jangan lupa satu lagi, ballpointnya atau spidolnya. Oh, coba kayaknya Ayunda juga bawa ini. Sebentar. Dilihatkan yuk. Rakanda juga buat lo ya. Oh, ini potongan puzzle dari Jenderal Sudirman. Ini puzzle-nya kemarin kayak gini ya. Kayak gini. Sudah dipotong semua. Loh, udah ada yang ditempel. Wow, belum disuruh sudah ditempel. Oke, yang belum dipotong, ayo kita tunggu supaya dipotong yuk. Rakanda juga sudah punya yang sudah dipotong.
Yuk, yang belum dipotong, segera dipotong. Yang sudah dipotong, mari kita tempel ya. Sini kok apa? Yuk, Rakanda, kita bagus-bagusan. Siapa yang terbagus nih? Oke, siap. Jangan lupa hasil karyanya nanti ditempel di buffalo ya, terserah mau buffalo warna putih. Loh, Fani sudah selesai. Jadi, Terserah ya, ditempel di buffalo apapun warnanya. Ya. Di sini Rakanda punya buffalo warna biru. Loh, Kendra kenapa? Oh, belum. Nanti bisa dicoba ya. Oke, siap. kita tempel. Apa sarah-sarah? Ditempel ya. Oke, Semangat ini ya. Rakanda contohkan ya gambarnya yang di puzzle yang dipotong-potong itu kayak gimana sih gambar aslinya? Oke, contoh gambarnya bisa dilihat yuk di layar HP atau layar laptopnya. Nanti gambarnya seperti itu loh. Rahmat, cepet sekali. Oh. Sudah selesai ya? Oh, Danu, oh Mas Danu. Oke. Siapa lagi ya yang sudah selesai? Sambil menunggu teman-teman yang lain, Rakanda dan Ayunda juga ikut menempel. Mana ya? Ayunda lihat siapa yang sudah jadi. Yang sudah jadi bisa dihadapkan di depan layar handphone, di depan layar laptop masing-masing ya. Wah, Abid sudah jadi. Abid? Susah Abid buatnya atau mudah? Yang sudah jadi anak-anak jangan lupa ditulisi namanya. Wah, ada yang bagus dikasih hiasan. Siapa ya itu?
Kalau sudah jadi, yang sudah jadi bisa ditulisi di atas atau di bawahnya. Dikasih nama Jenderal Sudirman. Vanitisa tulis Vanitisa. Dikasih tulisan namanya. Kalau sudah di figura, enggak apa-apa, nggak usah dikasih tulisan ya, usah. Bunda. Iya, benar. Nanti cukup dikasih ini aja, keterangan kecil. Ya. Kalau yang belum, ada yang masih menempel, jangan lupa dikasih tulisan kayak gini ya. Jenderal Sudirman. Terserah, boleh di atas, di bawah, atau di sampingnya. Rekan sudah selesai. Wow. Ayo yang lainnya. Apa? Oh. Sudah selesai loh. Oke, yang sudah selesai nanti kita tunggu temannya beberapa menit lagi ya, 1 menit lagi. Nanti kita ambil foto bersama sambil diletakkan di depan layar Di depan handphone fotonya. atau laptop masing-masing. Oke, selesai. Gimana yang lain? Ada yang sudah selesai? Ayunda sudah selesai Rakanda. Oh, Rakanda juga sudah Sama selesai. Ayunda, Wah. Rakanda juga Anak-anak selesai. bagaimana ya? Yang lain gimana? Apa kesulitan? Ada yang sulit? Tuh, Amira kelas 6E sudah selesai. Asatidat yang lain SD Mugab juga sudah selesai. Oh, Mas Novan selesai. Hebat. Tinggal ditulisin namanya. Oh iya. Oh, Elvareta sudah selesai. Elvareta kelas 5 Asia. Mana? Hah? Reta selesai. Coba yang lain lagi. Oh, Sesa juga selesai. Fauzan sudah Fauzan. Sudah selesai Fauzan? Coba Rakanda kayaknya sambil nunggu anak-anak yang lain, kita sapa dulu salah satu siswa kita yang sudah selesai. Kira-kira sulit atau mudah ya membuat puzzle, menyusun puzzle ini? Ya, Ayunda. Kita sapa siapa ya? Oh ya, Baim kelas berapa ya itu? Kok nggak ada kelasnya? Kelas 6, 6 Venus. Nama apa Baim? 6 Venus. Oh, 6 Venus. Oke. Gimana Baim? Sulit nggak? Ya agak-agak sulit. Agak sulit. Sulitnya di mananya? Warnanya sama ya, hampir sama. Ya gambarnya sama tatainnya. Sama apa Baim? Ditata.
Oh ya. Tadi sudah dikasih contoh ya di layar, jadi nggak sulit-sulit banget kan. Oke, yang lain tetap semangat yuk. Ayo dikerjakan, ditempel Yang tempel. kelas 5, Rakanda. Oh ya, yang kelas 5 ini siapa Kelas ya? 5. Kelas 5. Oke, Kelas 5. Dilan kelas 5 Asia yuk, di unmute. Ya, Oke, Dilan. Gimana Dilan? Sulit nggak? ya sedikit sulit gitu. Sedikit sulit. Sedikit sulit. Sedikitnya di mananya Dilan? Pas di tempelannya biasanya keliru. Oh, keliru. Berarti ditata dulu ya, baru dilem, biar nggak rusak. Ya, Oke, semangat ya Dilan. ya. Mana ya? Siapa Di lagi kelas ya? 4. Ayunda Sapa Tabina. Mana Tabina tadi? Itu, pojok Ndra. Tabina. Pojok. Oke, Tabina sudah selesai kayaknya ya. Bin, Ayunda tanya, Di unmute dulu yuk. oke, dalam penyusunan puzzle itu Tabina disusun dulu atau diambil satu persatu dan dikasih lem baru disusun? Disusun dulu. Oke, sulit enggak? Sulit. Kok sulit? Bagaimana? Apanya yang sulit? Apanya yang membuat Tabina sulit? Gak bisa bedain mana yang kuning, mana yang hitam. Warnanya hampir sama ya. Oh. Tapi sudah selesai. Tinggal ditulis namanya itu, Bin. Belum Jenderal Ditulis. Sudirman. Oh, sudah ya. Oh, besar ya. Iya. Warnanya sama kayak kertasnya Ayunda. Oke. Kayak sudah selesai semuanya, Rakanda. Kita foto ya. Oke. Setelah ini kita foto yuk. Foto bareng semua karyanya, puzzle-nya ditaruh di depan. Depan gini bisa biar kelihatan wajahnya. Yang belum selesai bisa dilanjutkan ya nanti. Satu. Oke, 1, Lihat 2, lihat kamera, dilihatkan 1, 2, 3. Wajahnya jangan ditutupi. Jadi wajah sama gambarnya, gambar puzzle-nya. Oke, lagi yuk. 1, 2, 3. Coba satu kali lagi ditambahin kali hormatnya. lagi. Kayak tadi dicontohkan sama Fani Tisha. Rakanda pakai hormat. Oh ya, sambil hormat biar nasionalisme. Oke. Kita menghormati pahlawan kita. Hormat yuk. 1, 1, 2. 2, 3. Indra kesusu. Tunggu. 1 kali lagi sambil hormat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Karyanya boleh kok dimasukkan figura, ditulisi nama dari teman-teman. Oke. Alhamdulillah sudah selesai puzzle-nya ya. Tadi juga sudah mendapat materi tentang Jenderal Sudirman, sekarang sudah menyusun puzzle dan sudah selesai. Berbicara tentang materi tadi Rakanda tentang Jenderal Sudirman, Iya. barangkali Rakanda punya pesan dan kesan untuk anak-anak tentang materi tadi. Yang bisa diambil apa ya kira-kira diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari untuk kita semua? Oh ya, Ayunda. Tadi lupa disampaikan Ayunda juga. Jenderal Sudirman itu bukan hanya gigih di medan perang Ayunda, tapi beliaunya juga tidak pernah lupa untuk beribadah. Wah, Jadi kita harus mencontoh beliau. Jangan lupa ibadah kita. Pesan dari Rakanda buat adik-adik semua, bersama Allah kita pasti bisa. Yakin besok kita pasti akan sukses dan semoga pandemi akan
cepat berlalu supaya kita bisa Amin. bertemu Allahumma di sekolah. amin. Cukup itu Ayunda. Oke, terima kasih Rakanda, pesan dan kesan yang sangat luar biasa ya anak-anak semuanya. Bersama Allah kita pasti bisa. Anak-anakku, generasi penerus Jenderal Sudirman selanjutnya itu adalah materi yang dapat kita petik hari ini ya. Semoga nanti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa patriotismenya dan kegigihannya dalam meraih sesuatu, meraih impiannya. Oke anak-anak, kita sampailah di penghujung acara. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan tak lupa kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Rakanda David Al-Ghifari untuk materinya. Anak-anak, mohon maaf apabila ada salah kata dari Ayunda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang laki-laki habis ini sholat Jumat ya. Ya anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Again. Lepaskan ragu, lepaskan bimbang, ragu dan bimbang, lebih baik Yang bisa nyanyi ikut nyanyi ya. Datang suatu masa kita ditemukan, dilatih bersama. Udah jadi. Halo. Ini diriku Halo Alfando. jadi dewasa bersama dirimu. Bersiaplah kawan, sahabat HW, kita akan selalu bersama, bergandengan tangan, melaju bersama demi masa depan. Sahabat HW, kita akan mengejar impian. Di sini kan lahir pemimpin-pemimpin untuk masa depan Indonesia. Oh, mantap. Sahabat HW, kita akan selalu bersama, bergandengan tangan, melaju bersama demi masa depan. Sahabat